Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Hadratul hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat serta umur yang panjang, tentunya dalam keistiqomahan kita menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kebersamaan kita di malam hari ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita keluar dari majelis yang mulia ini melainkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang telah berada di bulan Sya'ban, bulan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah. Jadi amalnya manusia itu bisa diangkat oleh malaikat Allah harian ataupun mingguan atau juga tahunan, seperti nanti akan kita lewati bersama tepat di malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban merupakan laporan amal manusia secara tahunan yang diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu menjadi malam yang penuh dengan kebaikan begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan yang Allah berikan adalah al-maghfirah, pengampunan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha la yattali'u ila khalqihi fayaghfirullahu li jami'i khalqihi fi lailah nisfu min Sya'ban atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memandang kepada semua hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua hambanya. Di dalam lanjutan hadis tersebut, illa li musyrik atau illa li musyrik wal musyahid. Yang tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah itu dua golongan manusia. Yang pertama, mereka yang syirik kepada Allah. Yang kedua, mereka yang masih menyimpan kebencian di dalam hatinya kepada sesama. Maka perhatikan baik-baik, malam Nisfu Sya'ban ini akan kita jumpai beberapa hari ke depan, tepatnya malam Jumat. Kita minta mudah-mudahan keimanan dan keislaman tetap masih ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak tergolong di antara orang-orang musyrik. Namun hati-hati, kita perlu cermat bahwa terkadang masih ada di dalam hati kita kebencian kepada sesama, sehingga ini yang menyebabkan masing-masing dari kita ini sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak kepada Anda sekalian, di hari-hari ini sebelum datangnya malam Nisfu Sya'ban, kita harus bisa mencoba mendamaikan hati kita. Tidak lagi ada kebencian antara kita dengan istri, sebaliknya istri dengan kita, ataupun mungkin antara kita dengan keluarga yang lain.
Biasanya maaf-maaf, walaupun tinggal satu atap gak teguran. Si abang gak negur adik, si adik gak negur abang. Ya, hatinya tidak berdamai. Nauzubillah min dzalik. Orang yang semacam ini akan sulit sekali mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita harus bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Karena kata Nabi SAW, khamsun layalin la turadduna fihi ad-da'wah awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban. Ada 5 malam kalau kita berdoa, doanya itu tidak akan terkolakkan oleh Allah. Di antara 5 malam itu yang sudah kita lewati bersama, malam pertama dari bulan Rajab. Yang kedua yang nanti akan kita jumpai bersama adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi saya minta kepada Anda sekalian, luangkan waktu di malam tersebut untuk lebih banyak bermunajat kepada Allah. Dan mungkin kalau Anda ini termasuk orang yang jarang mengajak istri keluarga untuk berkumpul bersama dalam ibadah, minimal di malam nisfu Sya'ban Anda itu mengajak mereka. Sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Baca yasin berjamaah, alhamdulillah. Lanjut lagi sholat isya berjamaah, alhamdulillah. Itu sebuah kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, maka jangan biarkan diri kita melupakan malam nisfu Sya'ban. Dan juga jangan biarkan keluarga kita tidak mengisi dengan kegiatan yang positif, terutama di malam nisfu Sya'ban. Ya, mudah-mudahan rutinan tahunan itu tetap kita laksanakan, baik di rumah ataupun di masjid-masjid dekat lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita insya Allah terakhir Senin depan. Jadi sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, kita akan membahas fikih Ramadan, fikih puasa. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, setelah itu kita istirahat untuk menyambut bulan Ramadan sampai kita beraktivitas banyak dengan ibadah di bulan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita ketemu lagi di bulan Syawal. Dan mudah-mudahan semuanya istiqomah. Saya berharap bapak-bapak sekalian yang hadir pada saat ini mudah-mudahan istiqomah. Minta sama Allah dengan doa kebaikan, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, taat beribadah, dan juga istiqomah hadir di dalam majlis. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan teruskan kajian kitab kita Fathul Qorib Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin ila akhir. At-targhib fi qasri shalah wa ma yaqulu musafir idza safar wa idza dakhala al-bilad wa raja. Kita sekarang masuk pada pembahasan motivasi dalam mengqosor salat dan doa yang dibaca untuk musafir ketika dia berpergian atau ketika dia masuk di suatu kota atau dia pulang. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatus shalah rak'atain fa akhirat salatus safar fa atimmat salatul hadar. Walil Bukhari anha summa hajara fa furidat arba'an wa uqirat salatus safar ala al-awwal. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Wa fi riwayatin ukhra kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'iri kharijan ila safar
kabbara salasan summa qala subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa min al-amali ma tardah. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa bi'na bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'dai sabar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mal wal ahl wal walad. Wa idza raja'a qala hunna wa zala fina aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Hadis yang terakhir, wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi zalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang berpergian, maka di dalam kitab fikih telah diberikan penjelasan bahwa hukum berpergian itu dibagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama ada hukumnya wajib, seperti seseorang yang berpergian untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh yang fardu alias yang pertama kali. Ada juga macam yang kedua yaitu sunnah, seperti berziarah ke makam Nabi, bersilaturahmi kepada kerabat dan handi taulan. Kemudian macam yang ketiga, hukum bepergian itu bisa dikatakan mubah. Ketika seseorang berpergian untuk berdagang tapi tidak ada niat, keluar dari rumah kerja tapi tidak ada niat, hanya menjalankan kewajiban saja untuk bekerja, itu mubah. Atau bertamasya, sudah niat mau pergi ke Singkawang, ini hukumnya mubah. Ada juga macam yang keempat, hukum yang makruh. Hukum yang makruh itu jika seseorang berpergian hanya untuk menjual kain kafan. Ya, kalau kain kafan memang dijual di toko itu nggak apa-apa, tapi kalau dijual sambil dijajakan, nah itu hukumnya makruh. Apalagi maksa nih, beli nih, siapa tahu ente mati besok, nah itu hukumnya makruh. Ya. Lalu kemudian macam hukum yang kelima adalah haram. Jika seorang istri keluar untuk berpergian tanpa izin suami, atau seseorang keluar untuk berpergian hanya bermaksiat, maka kita harus cermat. Ketika kita keluar, kita ini harus bisa berniat, jangan sampai berpergiannya kita tidak membuahkan pahala atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita niat untuk bersilaturahmi, ataupun kita niat juga untuk misalnya menjalankan perdagangan agar bisa menafkahi istri ataupun keluarga, maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diajarkan oleh Nabi SAW di saat kita ingin ada niat nih, ingin atau ada niat untuk berpergian, apa yang semestinya kita lakukan? Kita harus menentukan kemana tujuan kita. Jangan main asal keluar rumah tapi tidak ada tujuan. Ya, biasakan ketika kita ingin berpergian kemanapun harus ada tujuan. Kalau perlu, kata Nabi SAW, sholat sunnah istikharah.
Memilih kira-kira tempat yang akan kita tuju ini memberikan kemaslahatan untuk kita atau tidak. Atau setidaknya kalau kita tidak bisa sholat istikharah, minta pandangan dari orang soleh. Seperti kalau ada di rumah kita masih memilih ke orang tua, kita tanya orang tua kita, Pak, saya mau ke Ketapang, apa? Cari keberuntungan lah, mudah-mudahan dapat rezeki. Jangan, tidak usah nanti ya, tidak usah. Walaupun dalam hitung-hitungan kita kayaknya prospeknya bagus, tapi kalau kita mau lebih baik dalam kehidupan kita, maka kita harus bisa mematuhi pandangan dari orang soleh seperti orang tua kita, ataupun kita bertanya kepada guru kita. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebelum kita berpergian itu untuk bisa membawa kawan. Jangan Anda terlalu asik kalau berpergian, apalagi jarak jauh, tanpa membawa teman, hanya sendiri, ya, atau berdua. Malahan Nabi SAW itu menganjurkan kita berpergian 3 orang lebih. Ya, cuma sekarang ini zaman ya bisa dikatakan ketika dunia terlihat canggih, manusia pun pengen canggih. Ya, banyak dari wanita-wanita kita di zaman sekarang, selama saya masih bisa jalan, Bang, saya bisa berpergian sendirian, Bang. Selama saya masih bisa, Pak, saya masih muda, Pak, umur 20, saya juga kepingin jalannya sendiri. Kalau perlu saya jalannya mandiri berdua. Ini bertentangan dengan hukum agama. Apalagi perempuan yang bisa menimbulkan fitnah. Mohon maaf, Anda kalau memiliki anak wanita perempuan, Anda harus bisa menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Dia harus izin kepada Anda sebagai kepala rumah tangga. Jangan main asal keluar rumah. Dan harus jelas tujuannya kemana. Karena maaf, izin ke Kuburaya, tidak taunya ke Bali. Ini anak-anak zaman sekarang seperti itu. Punya tabungan, haram. Nanti dia bisa berdosa. Ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Selain kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun berharap selama kita berpergian itu kita mendapatkan banyak kebaikan. Bukan justru hal-hal yang tidak baik. Kalau Anda bisa baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, nggak apa-apa. Itu sudah cukup. Tapi kalau Anda bisa melengkapinya dengan kesempurnaan, membaca sesuai dengan tutunan yang diajarkan Nabi mengatakan ketika Rasulullah itu naik di atas kendaraan seperti waktu itu disebutkan onta, Nabi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Sampai selesai itu doa yang berisi harapan-harapan agar setiap perjalanannya kita itu diberkahi oleh Allah. Perjalanannya kita diberikan kebaikan dan ketakwaan oleh Allah. Dan juga kita berharap di dalam perjalanan, baik itu perjalanan jarak tempuh dekat ataupun jarak tempuh jauh, kita itu tidak merasa letih dan capek atau kesusahan selama berpergian. Ini doa yang sangat istimewa dari Nabi SAW. Karena kita tahu sendiri, untuk Anda yang mungkin bekerja dengan jarak jauh, bawa bis, bawa mobil, keluar kota hampir setiap hari, itu sesuai dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan, innal lisafari qit'atun minal adab. Sesungguhnya dalam berpergian itu
pasti ada sebagian kecil dari azab. Ngantri banjir kayak kemarin di daerah mana itu Kebayan, berapa hari itu kawan-kawan gitu, tidak bisa balik dari daerah Kebayan mau ke Pontianak mau ke daerah Kebayan. Itu azab, ya. Belum lagi perjalanan, misalnya Anda umroh di pesawat 9 jam, capek nggak? Pasti jawab capek. Itu bagian dari azab, ya. Dan kalau kita membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, doa berpergian, walaupun kita belum hafal, kita buka Mbah Google, kemudian kita baca, itu bisa menjadi penyelamatnya kita, bisa menjadi penghilang dari rasa letihnya kita. Apalagi di dalam hadis yang lain disebutkan, kalau kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan nama-namamu ya Allah, ya, dari segala mara bahaya semua makhluk. Baca itu, maka insya Allah ketika berangkat sampai pulang itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan saya kebetulan dapat satu amalan dari guru kami Habib Segaf Harun. Beliau itu menganjurkan kepada kami, di saat kita sedang berada di atas kendaraan, kita itu dianjurkan untuk membaca salah satu ayat dari salah satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibacanya 7 kali. Kalaupun seandainya terjadi musibah di atas kendaraan, insya Allah kita itu masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Tapi kalaupun memang sudah takdirnya, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat itu kita meninggal husnul khotimah. Tapi selama orang yang melazimkan bacaan itu, Pak, ketika berpergian, walaupun misalnya ketika dia sedang mengendarai pesawat ada gangguan sedikit, turbulence, itu agak tenang. Atau mungkin naik kapal, ombaknya Masya Allah tinggi 3 meter, 4 meter, insya Allah mudah-mudahan agak tenang. Ya, jadi ini amalan bagus. Selain Anda membaca doa safar, doa berpergian, Anda tambah lagi, memang sangat dianjurkan kalau kita berpergian itu kita lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira? Nah, ini harus dibaca ini. Ya. Di dalam beberapa hadis, di dalam beberapa riwayat yang lain juga dikatakan ada beberapa ayat selain, ada beberapa surah selain surah Ayatul Kursi itu. Baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian suratul Ikhlas, kemudian Ila fi Quraisy. Itu semuanya bermanfaat untuk menjaga selamat dalam perjalanan. Dan memang kita lihat mara bahaya peristiwa yang terjadi di kendara ini sangat mengerikan. Dan itu biasanya di luar penalaran kita sebagai manusia. Kayak kemarin kejadian tabrakan beruntun di tol Ciawi, ya, 8 orang meninggal di tempat. Masya Allah, ya. Dan masih banyak peristiwa yang lain, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Paham kira-kira? Nah, itu pembahasan tentang anjuran dalam beberapa hal sebelum kita berpergian. Kita masuk bab yang kedua, pembahasan tentang sholat. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh kita sebagai masyarakat awam, yang memang mohon maaf kita jujur, kita ini belum banyak mengetahui tentang dasar-dasar agama, seperti tentang sholat jamak dan juga sholat kosong. Nah, dengarkan Pak. Jadi kita
yang berpergian, status kita itu bisa dianggap sebagai musafir, orang yang berpergian. Jika kita melakukan perjalanan di luar batas kota dan mencapai jarak perjalanan kita itu minimal 84 km. Jika kita sudah melakukan hal yang demikian, maka kita diberikan keringanan-keringanan oleh agama. Salah satu keringanannya adalah mengerjakan ibadah sholat. Bisa dilakukan secara jamak, bisa juga dilakukan secara kosong. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, jamak. Arti jamak itu adalah mengumpulkan. Lalu definisi secara istilah mengumpulkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Ya, mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu. Dan sholat-sholatnya ini hanya bisa dikhususkan dengan beberapa sholat saja. Seperti zuhur digabung sama asar, maghrib digabung dengan isya, subuh nggak bisa, tetap berdiri sendiri, kita melakukannya normal seperti biasa. Ya. Lalu kemudian kalau kita ingin menjamak, maka kita harus melihat dulu syarat-syarat yang bisa menjadikan kita sebagai musafir ini bisa menggabungkan sholat. Salah satu di antaranya status kita itu statusnya musafir. Gak bisa kalau Anda yang lagi sehat, gak ada alasan apapun, tiba-tiba saya kepingin maghrib langsung saya jamak untuk isya. Tidak boleh. Ya. Anda tinggal di rumah, domisili Anda di Pontianak, status Anda sebagai mukim, orang yang bertempat tinggal di tempat asal. Paham kira-kira? Kemudian yang kedua, kita harus tahu dengan syarat bahwa perjalanan yang kita tempuh itu jauh. Walaupun ada yang mengatakan walaupun perjalanan dekat, selama itu mengeluarkan selama itu keluar dari batas kota, tidak menjadi suatu masalah bagi kita untuk menjamak. Tapi kalau kita mau lebih berhati-hati, atau kita mau lebih berhati-hati, maka kita mengambil yang perjalanannya itu 84 kilo. Kemudian yang ketiga, ya, harus dikerjakan secara berurutan, khususnya jamak takdim. Khususnya jamak takdim. Paham kira-kira? Saya kasih contoh gambaran. Saya berangkat dari rumah jam 5 sore. Tujuan akhir saya ke Thailand. Setengah 6 saya sudah melewati batas kota Pontianak. Saya masuk kuburannya. Pertanyaannya, apakah saya sudah boleh menjamak untuk sholat maghrib dan isya? Boleh apa enggak, Pak? Ayo jawab yang kompak. Boleh apa enggak? Boleh. Karena ketika saya keluar dan saya berada sudah di luar kota, masuknya waktu sholat itu saya sudah keluar dari batas kota. Kalau seumpama saya keluar
Mohon maaf nih. Masuk waktu maghrib, belum keluar. Saya masih di dalam rumah. Saya boleh jamak enggak? Tidak boleh jamak. Maghribnya harus itmam sempurna. Ya. Lalu saya berangkat badal maghrib, isyaknya harus itmam. Ya. Ada juga yang mengatakan kalau perjalanannya lebih dari 84 masih bisa. Tapi usahakan keluar dari batas kota, itu yang paling penting. Paham kira-kira? Ya. Itu jamak takdim. Kalau saya melaksanakannya di waktu maghrib. Nah, kalau saya melaksanakannya di kuburaya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Menggabungkan dua waktu sholat dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Makanya di antara syarat jamak takdim, sholat yang pertama itu harus tetap didahulukan. Beda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir itu masih bebas mau dilaksanakannya yang sholat kedua terlebih dahulu boleh, atau kita ambil sunnah, kita melaksanakan sholat yang pertama dulu. Ya, ini maghrib dan isya kita jamak takdim. Berapa rakaat maghribnya? 3. Berapa rakaat isyanya? 4. Saya belum membahas tentang qasar. Saya mengajak bapak-bapak membahas tentang jamak. Jamak itu bilangan rakaatnya tetap, karena tidak ada kata qasar. Kalau qasar itu artinya meringkas yang semulanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya. Makanya saya pelan-pelan saya mulai untuk mengajak Anda mengenal jamak dulu. Dan jamak itu dibagi menjadi 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Masih berbicara tentang jamak takdim, ketika kita melaksanakan maghrib nyambung langsung isya itu harus muallah, nggak boleh berhenti. Kalaupun ada jeda, maksimal melaksanakan waktu seperti sholat 2 rakaat, kurang lebih 2 menit. Jadi begitu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri. Sholat apa yang kita kerjakan? Tadi kan maghrib, sholat isya. Ya, sholat isya. Dan jangan lupa ya, niatnya itu di awal. Usahakan di awal. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya jam'an takdim lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau kita lupa untuk niat di awal, niat selama kita belum mengakhiri sholat yang pertama. Pakai bahasa Indonesia cukup lintaskan di dalam hati, ya Allah saya kepingin gabungkan sholat dengan isya. Sudah cukup. Nanti bangun sholat isya nggak perlu lagi kita ubah dengan tambahan. Susah nih, agak berepotan nih. Usolli fardal isya'i arba'at takbiratin majmu'an bil maghribi jamak takdim lillahi ta'ala. Wah, ini panjang. Anda cukup berniat seperti niat sholat isya seperti biasa, itu sudah sah. Itu sudah sah. Karena khawatir kalau Anda repot untuk menghafal sampai jam 8 sampai jam 10 tidak sholat-sholat. Khawatirnya seperti itu. Padahal harus muallah, tidak boleh terputus, harus bersambung. Ya, harus bersambung. Ini jamak takdim. Zuhur, asar juga seperti itu. Bedanya cuma dalam pelafatan niat. Kalau Anda pergi sebelum zuhur sampai di Mempawah masuk waktu zuhur, Anda lihat
masih ada waktu yang panjang, lebih baik saya mengerjakannya di waktu zuhur, itu lebih bagus. Ya, walaupun semisalnya Anda udah niat mau ke Singkawang, perjalanan ke Singkawang anggap 130 km, lebih dari 84. Wah, berarti Anda bisa melaksanakan bukan hanya jamak, tapi juga kosong. Bukan hanya jamak takhir, tapi juga bisa kosong. Kemudian kalau kita berbicara tentang jamak takhir, ya, syaratnya itu ada dua. Syaratnya ada dua. Yang pertama, kita harus berniat di waktu sholat yang pertama, walaupun hanya sekedar lintasan di dalam hati. Misal kita berada di Mempawah jam 1 atau jam 2, tujuan akhirnya kita di Singkawang, perkiraan sampai Singkawang ba'dal asar. Karena Anda supir, Anda pikir paling enak sholatnya di takhir. Anda itu wajib untuk melintaskan niat, walaupun hanya satu kalimat, ya Allah, saya mau niat sholat zuhur takhir dengan asar. Saya niat untuk mengerjakan sholat zuhur dilaksanakan waktu asar. Kalau Anda tidak melintaskan niat, maka jamak takhir yang ingin Anda kerjakan itu tidak bisa. Berarti Anda harus mengqadha zuhur, kemudian asar Anda kerjakan secara hadir, adaan. Paham ya? Yang kedua, statusnya masih musafir. Statusnya masih musafir. Kenapa statusnya masih musafir? Kadang maaf, ada orang balik dari Singkawang, keluar dari pantai itu menjelang maghrib. Karena rombongan, dia bilang, dosanya berhenti, tancap langsung Pontianak. Sholatnya gimana? Nanti saya takhir aja di rumah. Tidak bisa. Kira-kira bisa gak berhenti sebentar untuk maghrib? Saya gak bicara isya nih, bisa gak untuk maghrib? Bisa. Dan seharusnya kita itu membiasakan diri untuk menyempurnakan sholat dulu, apalagi sebelum kita pulang. Dan itu keringanan dari agama. Ketika Anda berhenti di Mempawah, Anda sholat, Anda masih bisa kosor. Ya, masih bisa kosor, jamak kosor malahan, jamak kosor malahan. Isya pulang rumah udah masuk waktu isya, Anda tidak perlu pulang lagi, tinggal istirahat. Paham kira-kira? Mau perlu diulang ya? Perlu diulang nggak? Atau ada yang mau bertanya? Terakhir nih, masukkan pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini misalnya kita musafir, kita melakukan safar dalam waktu lebih dari 1 hari, misalnya 3 hari gitu. Apakah ada keringanan kita untuk melakukan sholat jamak dan kosong itu selama kita masih berada status kita sebagai musafir itu? Kasih. Jadi untuk keterusan dari penjelasannya, status musafir yang bisa menjadikan kita itu mendapatkan keringanan diberikan batas berapa hari? 4 hari. 4 hari. Ya, hari keberangkatan itu tidak dihitung. Hari keberangkatan tidak dihitung. Bahkan ada yang bisa mencapai 18 hari. Kalau seumpama ya,
kita dalam berpergian itu masih belum menentukan jadwal kepulangan, dikarenakan kita masih banyak urusan. Maka kita bisa mengambil keringanan selama 18 hari mengerjakan ibadah sholat jamak qasron. Jamak qasron. Dan itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah sholat secara sempurna. Maka banyak di antara kita yang kalau sudah tahu tentang ilmu sholat jamak dan qasr, ketika mereka berpergian, kalau memang bisa fleksibel, saya belum tahu baliknya kapan. Berangkat hari Senin, misalnya mau ke Sanggau, ya wallahu alam ya, antara Kamis atau Rabu atau Jumat. Oh ini panjang nih berarti. Berarti dalam masa hari Selasa, Rabu, Kamis itu juga udah masih ada keringanan untuk melaksanakan jamak qasr. Masih nambah lagi, masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau kita udah terikat dengan tiket, terikat dengan janji, ya kita cuma bisa 1 hari, maka setelah itu status kita bukan musafir lagi, kecuali kalau kita berpindah tempat. Kita berpindah tempat. Kita ke Pontianak, Jakarta, janji temu cuma 1 hari 1 malam, Anda masih bisa kosong. Tiket Anda besok pagi ke Makassar, Anda masih bisa kosong. Ya, paham kira-kira? Kenapa? Statusnya itu masih dawai musafir, statusnya masih musafir. Kan biasa orang kerja itu panjang Pak, dari Jakarta ke Bogor, Bogor ke Bandung, Bandung ke Semarang, Semarang tancap lagi ke Madura, Madura ke Pontianak misalnya. Jadi masih enak, masih bisa melaksanakan sholat secara jamak dan qasr. Yang jelas saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau Anda sudah tahu ilmunya, ya, dengan baik, Anda itu harus membiasakan untuk melaksanakan keringanan Allah tersebut. Walaupun semisalnya saya ini tokoh di masyarakat, saya nggak enak kalau saya sampai ke kampung saya sendiri, saya itu harus salat berjamaah sama jamaah. Nah, justru dengan Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu musafir, Anda itu menunjukkan syiar di dalam agama, ilmu di dalam agama. Ternyata ada loh keringanan untuk melaksanakan ibadah sholat secara jamak. Paham kira-kira? Nanti mungkin bisa dilanjutkan pada edisi Senin depan. Kita kupas tuntas lagi, mulai dari awal. Kalau memang ada waktu, kita bagi untuk membahas juga tentang fikih Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit berkah manfaat insyaallah. Kita tutup majlis dengan membaca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.